Halo guys, YouTube guys di sini. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu atau kedua YouTuber yang sudah berdebat. Ini gue udah lama juga ya nggak upload video. Ntar dulu gue cek dulu terakhir gue upload video tuh kapan ya? Udah hampir 4 hari lalu. Oke. Gimana kabar kalian? Apakah channel kalian sudah berkembang atau bahkan kalian channelnya di situ-situ aja setelah makan upload video? Silakan sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Gue bakal baca satu-satu dan komentar yang paling bagus akan gue sematkan supaya jadi motivasi buat orang-orang. Gue gak pernah manipulasi konten ya. Manipulasi komentar, soalnya ya gue realistis aja padanya. Dan gue pengen ngebahas nih salah satu YouTuber yang lagi berdebat juga. Ya, kalian pasti tahu dari thumbnailnya, yaitu Bang Denjese sama Bang Insan Tutor. Kenapa gue bikin konten semacam ini? Seakan-akan gue ngadu kedua orang ini. Gue bikin orang ini ya berdebat ya gitu kan. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Tapi jadi permasalahan gini pada awal ya. Bang Insan Tutor bikin masa sama Bang Blian setelah, tapi gitu. Ya gitu udah, pokoknya yang dikenal Bang Insan Tutornya bikin trik upload video, mengajarkan dan menginfluence banyak orang. Kalau trik upload video itu bisa mendapatkan rekomendasi, bisa memperbaiki channel kalian yang rusak juga. Dan seperti itulah intinya. Nah, di tengah jalan ketika trik upload video ini lagi naik-naiknya dan dibahas orang-orang, ketika Bang DNJC ini seketika dia itu kayak nyenggol, wah ini trik upload video ini trik nggak bener nih, trik yang memang dilarang sama YouTube nih. Terus juga dia memperingatkan ke para subscribernya dan ke para penontonnya untuk tidak mengikuti trik ini apapun alasannya kayak gitu. Nah terus secara Bang Insan Tutor terus kayak dinotis loh, kayak dinotis untuk ngebales lagi itu konten yang sindiran semacam itu. Dan beneran ya huru hara di mana-mana gil terkait masalah cuman trik upload video ini. Nah, di sini kesimpulannya adalah mana yang harus kita ikuti dan mana yang lebih baik menurut gua. Nah, kalau misalkan kita bicara secara angka, jelas DNJC itu angkanya subscriber itu jauh lebih tinggi 10 bahkan ya hampir berapa kali lipat ketimbang Insan Tutor. Insan Tutor sekitar di 60 ribuan dan Bang DNJC itu di sekitar 700 ribuan. Apakah angka menjadi salah satu titik balik yang bisa dibilang menentukan orang itu lebih baik atau tidak? Tentu aja enggak. Tapi kalau orang jelas ngelihat fisiknya dulu dong, udah pasti ya kan. 700 ribu udah jelas angka yang jauh lebih besar ketimbang 60 ribu. Dan orang juga bisa menilai kenapa orang ini bisa dapat 700 ribu dan orang ini kenapa cuma di 60 ribu. Jelas kan. Nah kalau misalkan kalau menurut gua, kalau misalkan kalian itu orangnya bener-bener aja, terus orang-orang yang nggak aneh-aneh lah untuk mendapatkan semacam traffic untuk YouTube kalian, menurut gua ya DNJC lah yang paling patut diikuti gitu. Karena kenapa ya, secara trik upload video itu sebenarnya nggak boleh guys, di jalan sudah nggak boleh, tapi banyak orang juga yang make trik upload video ini karena memang beneran berhasil gitu. Dan makanya itu yang selalu diperdebatkan sama orang-orang antara subscribernya DNJC sama subscribernya Insan Tutor. Dan juga nggak sedikit dari subscribernya DNJC sama ke Insan Tutor itu mencoba trik upload video itu nggak sedikit, dan banyak juga yang berhasil gitu. Sorry lagi komat dulu ya. Oke, kayak gitu kira-kira. Tinggal kalau menurut gua sih, kalian tinggal pilih mana yang menurut kalian itu emang tema sama kalian, srek lah sama kalian. Itu tinggal kalian pilih. Kalau kalian pengen nyoba trik upload video untuk naikkan rekomendasi, silakan ikuti Bang Insan Tutor. Tapi kalau saran dari gua adalah jangan berpihak kepada keduanya. Dalam artian gini, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau menurut gue gitu aja sih sebenarnya. Bang DNJC nggak salah ngeritik begitu, karena menurut dia itulah yang emang nggak diperbolehkan sama pihak YouTube untuk melakukan trik semacam itu. Dan Bang
Insan tutor juga sebenarnya menurut gue nggak salah karena membagikan trik ini di publik, yang dimana itu kalau misalkan kalian itu channelnya udah monetis menggunakan trik house video, itu bisa terkena pelanggaran gitu, dan nggak sedikit orang yang bisa mengerti apa yang disampaikan sama Bang Ihsan Tutor. Itu salahnya. Tapi kalau dari gue yang udah cukup lama berkecimpung di dunia YouTube, kalau misalkan lo emang bener-bener nggak aneh-aneh nih ya, itu Bang Denjese emang yang paling harus diikuti, atau channel inilah yang paling diikuti menurut gue. Karena tapi ya kalau menurut gue Bang Denjese itu kayak apa ya, kayak bisa dibilang yang diomongin itu cuma CEO doang, perbaiki konten, perbaiki thumbnail. Gue nggak tahu ya, tapi isi kelas di dalamnya itu yang berbayar tuh isinya kayak gimana, apa cuman berbicara algoritma, CEO, perbaiki ini, tapi nggak ada hasilnya. Jujur kalau menurut gue yang udah expert di bidang YouTube pun sekalipun ya, yang udah bisa, oh ini tuh fungsinya ini tuh fungsi ini tuh fungsi ini gitu, terus cara naikkan gini, cara gini, jujur gue pasti nggak akan, gue juga belum tentu paham apa yang diomongin sama Denjese gitu. Perbaiki thumbnail, misalkan di situ perbaiki thumbnail, kita nggak akan pernah tahu kalau misalkan thumbnail kita itu buruk atau tidak kalau kita belum mencoba. Betul apa betul? Nah, itu juga yang gue praktekkan di sini. Menurut kalian thumbnail gue udah bagus apa belum? Coba tuliskan di komentar. Udah menarik atau belum? Artinya kan gini ya. Artinya gini. Thumbnail yang tidak menarik itu berarti kan tidak menarik perhatian banyak orang. Artinya penonton video yang penonton sedikit, berarti kan thumbnailnya jelek. Secara kan kayak gitu. Nah, gimana orang tahu kalau misalkan thumbnailnya itu jelek, tapi kalau dia itu viewernya ya segitu-gitu aja gitu. Padahal kan kemampuannya dia situ-situ aja ya kan. Kalian pasti ngerti maksud gue, tapi ya gue cukup sulit untuk mendeskripsikannya. Intinya yang dibahas sama Denjese ya itu aja. Nggak ada solusi lain menurut gue yang gue dengar dari video-videonya dia. Gue dari tonton video dia dari channelnya itu di sekitar di cuman 5.000 subscriber sampai sekarang 7.000. Yang dibahas ya segitu-gitu aja gitu. Nggak ada perubahan signifikan yang kira-kira orang itu benar-benar bisa berubah ketimbang dari kontennya dia. Dan mungkin ya ada sedikit lah orang-orang hoki yang memang menerapkan itu, terus akhirnya bisa meledak kontennya gitu sih. Tapi kalau Bang Ihsan Tutor, gue bener-bener nyoba take house video. Gue niatin gue beli 25 HP lagi, yang dimana gue udah punya 20 HP sebelumnya. Gue beli 25 lagi, dan akhirnya apa? Naik cuy, serius beneran. Ini kabar baik sih sebenarnya tuh, lihat. Ntar gue bikin video terpisah. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian yang harus pilih 2 YouTuber ini yang mana yang harus jadi panutan, menurut gue jangan jadikan salah satunya panutan. Cukup tonton dua-duanya, ambil baiknya, buang buruknya ya kan. Misalkan kalian kurang suka sama trik house video, tinggalin trik house videonya, ambil pesan-pesan yang baik dari Bang Ihsan Tutor ini. Banyak kok pesan-pesan baiknya, walaupun pesannya disampaikan sedikit kasar. Tapi kalau lu pengen yang bener-bener aja dan juga itu, dan tapi di situ-situ aja juga, ya pilihlah si Denjese itu ya kan. Gue di sini nggak pernah mencoba menjelekan kedua belah pihak, tapi itulah preferensi gue tentang kedua belah pihak tersebut ya kan. Kalau misalkan Ihsan Tutor dengan cara trik house videonya, dan Denjese bicara tentang perbaiki gitu sih. Semoga kalian tercerahkan akan akibat akan adanya video ini. So jadi tinggal kalian pilih tuh mana yang mau jadi kiblat kalian, atau ya YouTube guys, apakah Ihsan Tutor, apakah Denjese gitu sih. Simple gue sih orangnya. Jadi di video kali ini cukup sekian, kurang lebih mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW gue lagi puasa guys.